Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa berkumpul lagi di sini dalam Karena berkat Nabi Muhammad itu Islam itu jadi kesebar luas sampai kita bisa berkumpul sini jadi keluarga. Jadi di kesempatan kultum kali ini saya nggak tahu temanya apa, tapi saya mau sampaikan ke kalian semua itu sebuah kisah yang saya dapetin tadi pagi waktu di kelasnya Ustadz Asyuri. Mungkin buat teman-teman yang kelas 10 udah tahu, tapi enggak apa, saya mau ceritain lagi ke kalian semuanya gitu ya, biar tahu. Jadi, ini tuh ceritanya itu seorang Syarifah. Tahu kan Syarifah siapa? Syarifah itu bukan nama. Jadi Syarifah tuh kayak gelar gitu ya. Ya keturunan khusus ya, dari Nabi Muhammad. Kan kalau cowok tuh biasanya Habib, kalau cewek tuh Syarifah gitu. Bukan Syarifah ada haknya gitu di belakangnya gitu. Nah, terus si Syarifah ini dia itu udah nikah, punya anak. Nah, tapi suaminya ini udah meninggal, jadi anaknya itu jadi anak yatim. Nah, pada suatu hari si Syarifah ini tuh udah enggak punya apa-apa lagi buat biayain hidup anaknya sama dirinya sendiri. Jadi, dia itu pergi ke sebuah toko di mana toko itu punyanya seorang ustadz. Tokonya itu besar, luas, bagus, mewah gitu dah ya. Nah, terus habis itu dia datang ke sana, dia bilang, "Assalamualaikum Ustadz," dia bilang gitu. "Kenapa?" "Kenapa?" dia bilang gitu kan. Nah, terus si Syarifah ini bilang, "Saya mau minta tolong sama Ustadz, mau kasih saya bantuan." "Siapa kamu?" dia bilang gitu kan. "Saya ini keturunan Nabi." Terus si Ustadz ini nanya, "Apa buktinya kalau kamu itu keturunan dari Nabi?" Terus si Syarifah ini enggak tahu mau jawab apa gitu kan. Nah, terus akhirnya karena enggak dikasih, jadi dia disuruh pergi sama Ustadz ini. Habis itu dia keluar, dia nangis, dia sedih. Nah, waktu dia keluar, tuh dia dilihat sama orang Yahudi yang punya toko di samping tokonya Ustadz ini. Dipanggil dia, "Kamu kenapa nangis?" dia bilang gitu kan. Nah, terus si Syarifah ini jawab, "Tadi saya minta tolong sama Ustadz yang punya toko itu, saya minta bantuan sama dia, tapi dia enggak ngasih saya." "Kenapa?" dia bilang gitu kan. "Soalnya saya bilang ke Ustadz itu, saya ini mau minta bantuan sama dia, saya keturunan dari Nabi, tapi dia enggak percaya. Dia tuh katanya butuh bukti, saya tuh kok bisa jadi keturunan Nabi," dia bilang gitu kan. Nah, terus yang kalian harus tahu ini, orang Yahudi ini dia itu katanya itu kayak benci banget sama agama Islam, sama Nabi, sampai keturunan Nabi itu dia benci banget. Tapi di waktu dia datang Syarifah itu, Allah itu buka hatinya buat nerima dia, buat kasih si Syarifah ini bantuan. Habis itu dia bilang, "Ya udah, kamu itu kalau mau ayo ke rumah saya, ada satu kamar kosong di sana, kamu bisa tinggal sama anak-anakmu di sana." Nah, habis itu si Syarifah ini mau gitu kan. Habis itu dia ikut ke rumahnya gitu. Nah, waktu udah lama, nah si Ustadz ini lagi tidur kan, tiba-tiba dia dapat mimpi. Di mimpinya itu ada Nabi. Nah, di situ tuh waktu Nabi datang ke mimpinya, semua umat manusia itu lagi kejar Nabi nih, Nabi Muhammad maksudnya. Kenapa dia kejar Nabi? Karena semua umatnya itu lagi minta syafaat sama dia, termasuk si Ustadz ini. Waktu itu Ustadz ini udah di belakangnya Nabi, tapi Nabi tuh enggak mau hadap dia tuh tetap ngebelakangin Ustadz itu. Si Ustadz ini bilang, "Ya Nabi, saya itu umatmu, saya mau syafaat darimu." Tapi Nabi tidak mau hadap dia, cuma ulurin tangannya ke belakang, tidak mau ngadep ke Ustadz itu. Terus Nabi ini bilang ke Ustadz itu, "Apa buktinya kalau kamu umat saya?" dia bilang gitu. Nah, terus habis itu dia diulti balik sama Nabi. Nah gitu. Terus habis itu si Ustadz ini tidak tahu dia mau jawab apa gitu kan. Apa buktinya kalau dia umatnya Nabi? Terus Nabi bilang, "Coba kamu lihat ke atas," dia bilang gitu. Nah, itu tuh ada kerajaan. Dia tuh kerajaannya besar, warna putih. Andaikan kamu ngebantu kerabat saya, ngebantu keturunan saya yang tadi, saya bakal kasih kamu kerajaan ini. Tapi gara-gara dia enggak mau bantu, jadinya dia enggak dikasih. Nah, gitu.
Lanjut, habis itu dia langsung bangun dari mimpinya, dia langsung lari ke rumahnya orang Yahudi ini, dia ketok. Nggak, dia bilang assalamualaikum karena kan dia Yahudi. Dia bilang permisi gitu. Ya. Terus habis itu si orang Yahudi langsung keluar. Kenapa? Dia bilang gitu kan. Saya mau ambil si Syarifah tadi, saya mau bantuin dia, saya mau suruh tinggal di rumah saya. Ya udah, si orang Yahudi ini bilang enggak mau, dia bilang gitu. Si Yahudi ini bilang, pasti kamu udah dapat mimpi, di mimpimu itu Nabi datang ke kamu. Saya juga gitu kok, Nabi datang di mimpi saya, dia bilang gitu si Yahudi ini. Waktu di mimpinya si orang Yahudi ini, Nabi itu bilang ke si Yahudi, dia bilang gini, karena kamu udah mau bantu Syarifah yang tadi alias keturunan saya bakal janjiin kamu kerajaan yang putih itu yang dijanjiin buat Ustadz, tapi dia kan tidak mau bantu. Jadinya dia dijanjiin buat si Yahudi itu dengan satu syarat, asalkan kamu mau beriman. Nah, habis dia cerita ke Ustadz itu, si Yahudi ini bilang, ya Ustadz, saya bakal langsung beriman di depanmu. Terus dia langsung baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadinya dia Islam gitu. Jadinya dia bakal dapat kerajaan yang udah dijanjiin sama Nabi. Ya. Tapi kalau udah dengar cerita ini, jangan waktu misalnya kalau Kak Irma pergi main ke rumahnya Kak Aca, terus Kak Aca nggak mau terima gara-gara Kak Irma bukan keturunan Nabi. Itu bukan gitu, itu salah. Jadi seharusnya kita harus lebih ngehargain karena kan dia sama kita itu sama-sama umat Nabi Muhammad gitu kan. Jadi harus saling diterima. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.